Bab 2771 Ayah sedang dalam perjalanan. Tidak ada cara untuk benar-benar menggulingkan tirani Diviniteria. Mengingat keniscayaan Forlevia jatuh ke dalam cengkeraman Sakroria, aliansi mulai meragukan moral mereka lagi. Kami telah memberikan semua yang kami miliki. Forlevia akan kewalahan setiap saat. Tidak ada lagi harapan. Masih mengharapkan Levi tiba pada menit terakhir, aliansi segera menerima kekanak-kanakan harapan mereka dalam menghadapi kekuatan Diviniteria. Mereka mengerti bahwa tidak mungkin untuk mengatasi jumlah dan keunggulan teknologi dari lawan mereka hanya melalui skema dan taktik pertempuran. Jika kita bahkan tidak bisa menaruh harapan kita pada Levi, apa yang bisa kita harapkan? Apakah kita akan kebobolan begitu saja? Bermil-mil jauhnya pada saat itu, Brigadir Ilahi memimpin sebagian pasukannya untuk mengamati pergerakan faksi Zarain hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak bergerak sepanjang waktu. Setelah mengetahui keadaan pertempuran yang terjadi di seluruh negeri, Brigadir Ilahi merasa cemas dan menjadi tidak sabar untuk bergabung dalam pertempuran. Hasratnya semakin tersulut setelah mengetahui bahwa Forlevia telah bergabung. Namun, dia terikat oleh perintah Levi untuk tetap tinggal. Levi, di sisi lain, berada di dekat pangkalan Atlantis. Sementara pertempuran berkecamuk di pedalaman, dia telah melakukan bagiannya dengan meniru Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik dalam persiapan untuk menghadapi Sakroria. Setelah menghabiskan waktu lama mengasah akurasi mimikrinya, dia akhirnya siap untuk berperang. Ponsel Levi dibombardir oleh pesan mengenai pertempuran antara aliansi dan kekuatan Diviniteria saat dia muncul di tempat terbuka. Dia menghela nafas pada ketidakberdayaannya sendiri untuk menghentikan perang, setelah mengakui komando militer saat Titan Lord dipilih. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghadapi Sakroria dengan harapan bisa mengendalikan gelombang pertempuran. Saat Levi sedang mempertimbangkan pilihannya, pesan teks lain datang. Itu dari mata-mata yang dia tempatkan dalam barisan pasukan Diviniteria yang memberitahunya tentang strategi Sakroria. Sakroria masih takut pada Zarain, gumamnya. Hanya serangan dari Zarain yang akan memaksa penampilan mereka, sepertinya. Dalam beberapa detik, sebuah strategi terbentuk di benaknya. Sakroria takut pada legenda Erudian dari Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik. Kami akan menekan mereka dengan ancaman dari kedua organisasi itu di atas pasukan dari Zarain. Mendengar kemunculan Forlevia di medan perang, Levi menjadi tercengang karena dia tidak menyangka putrinya akan terlibat juga. Putriku adalah satu-satunya yang menahan kekuatannya sendiri dari seluruh pasukan. Tidak di jam tangan saya. Tunggu, Forlevia. Ayah sedang dalam perjalanan. Beberapa saat kemudian, Levi dihadapkan pada perkembangan tak terduga lainnya. X dan Sakroria curiga bahwa Forlevia milik Ordo Gerejawi dan memerintahkannya untuk ditangkap, bukan dibunuh. Forlevia tetap aman. Dia senang melihat sesuatu berjalan sesuai keinginannya untuk sekali ini. Sampaikan pesan saya. Dengan rencana yang terbentuk dengan cepat di benaknya, Levi mulai mengirimkan instruksi awal. Wilayah pesisir Atlantis dipadati oleh pasukan dari Diviniteria. Bersemangat untuk menyingkirkan duri di sisi mereka, mereka dengan panik mencari pintu masuk dan lokasi di mana Leviathan dan Great Void dilaporkan telah menghilang. Setelah berminggu-minggu tanpa banyak keberuntungan, puluhan ribu tentara mulai merasakan beberapa kemajuan yang selanjutnya memicu pencarian gila mereka. Kemampuan untuk mencurahkan begitu banyak untuk membentuk kelompok pencari adalah bukti sumber daya tak terbatas dari Diviniteria. Bahkan penghalang pertahanan yang telah didirikan oleh aliansi dunia dengan santai didorong mundur oleh kavaleri besar Diviniteria untuk memberi jalan bagi peleton lain. Kavaleri hanya sebagian kecil dari pasukan Diviniteria. Peleton lain yang dimaksud terdiri dari jumlah pria yang sama, semuanya datang dengan membawa peralatan alih-alih persenjataan dan secara diam-diam memulai pencarian mereka. Mengingat tenaga kerja yang sangat besar yang dicurahkan untuk tugas itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan apa yang mereka cari. Karena Atlantis adalah salah satu lokasi yang mereka waspadai, pasukan mengambil kesempatan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk menghilangkan rasa takut mereka terhadap tempat itu. Menjadi ordo militer yang paling penting, orang-orang itu memperlakukan misi khusus itu dengan hiruk-pikuk yang berbatasan dengan fanatisme. Tidak baik. Salah satu dari mereka tiba-tiba menangis. Tampaknya ada beberapa gerakan abnormal dari dasar laut. Sesuatu akan datang. Kelompok pencari Diviniteria menjadi waspada dengan bunyi bip mendesak di perangkat mereka. Bab 2772 Sakroria muncul.
Saat mereka berusaha untuk menjauh dari kekuatan misterius, ribuan rombongan menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, siluet muncul di bawah air. Perangkat pengawasan yang berhasil dipasang oleh orang-orang itu sebelum hilangnya mereka menangkap seluruh cobaan itu. Di layar kembali di ruang kendali pusat tentara Diviniterian, sosok yang muncul setelah menghilangnya regu pencari mengenakan jubah urgis. Beberapa mengenakan pakaian tradisional Erudian. Terlepas dari perbedaan pakaian, masing-masing dari mereka mengenakan topeng. Kemunculan tiba-tiba spesies asing yang meresahkan dari dasar laut membuat para pasukan ketakutan tanpa henti. Dengan munculnya musuh tak dikenal dan tak terduga yang mampu memusnahkan seluruh tim pencari tanpa jejak, bahaya yang kita hadapi baru saja mencapai puncaknya. Setelah menyadari beratnya masalah, mereka segera menyampaikan berita tersebut ke Sakroria atas perintah Tuan X. Para pengintai diizinkan untuk melewati rantai komando untuk segera memberitahu Sakroria jika ada sedikit pun anomali di wilayah pesisir Atlantis. Karena Mer-X dapat terlibat dalam pertempuran pada saat penemuan itu, penting bagi Sakroria untuk segera diberitahu tentang masalah sebesar itu. Faktanya, Sakroria harus diberitahu bahkan sebelum Tuan X. Setelah bergegas ke ruang komando pusat setelah diberitahu pada akhirnya, Tuan X menjadi tercengang karena terkejut ketika dia melihat pakaian dari sosok-sosok di layar. Saya telah melihat pakaian itu sebelumnya. Itu yang dipakai oleh anggota Ordo Gerejawi dan Persekutuan Esoterik. Dan mereka datang dari lokasi di mana Leviathan dan Great Void menghilang. Bukankah sudah cukup jelas? Dua entitas Erudia yang terpisah bukanlah mitos. Kepiawaian Forlevia dalam menyalurkan elemen akhirnya terungkap. Meskipun tercengang karena kagum, Tuan X menyampaikan pesan itu ke Sakroria sekali lagi dalam upaya untuk menyoroti pentingnya sebelum menghela nafas lega. Ada kebutuhan yang lebih besar lagi bagi kita untuk menangkap gadis itu. Katanya muram, semakin cepat kita menguasai pernapasannya, semakin cepat kita dapat mengidentifikasi kelemahan persekutuan esoterik dan Ordo Gerejawi. Suruh Dr. Erebus datang ke sini secepat mungkin. Dr. Erebus menghususkan diri dalam hal-hal semacam ini. Setelah kita menangkap Forlevia dan menyerahkannya padanya, dia akan mengurus sisanya. Terlepas dari parahnya situasi, para bangsawan Diviniteria masih memimpin keberadaan yang memanjakan yang dimungkinkan oleh kekayaan dan kecanggihan bangsa mereka meskipun dibuat sepenuhnya menyadari tingkat perang mereka. Diberi waktu yang cukup, Diviniteria akan menaklukkan dunia. Ini hanya pertempuran pertama dari banyak pertempuran. Pada saat itu, kita akan menjadi elit-elit di populasi dunia. Para dewa sendiri akan menjadikan kita penguasa. Serangan terhadap Diviniteria tampaknya tidak membuat mereka khawatir. Tiba-tiba, barisan pejuang yang dipimpin oleh 3 atau 4 pria yang tampak kuat muncul yang memancarkan niat jahat dan merusak saat mereka menghancurkan ibu kota Diviniteria. Meskipun pasukan Diviniterian bertempur dengan sengit, ibu kota Diviniteria jatuh ke dalam kekacauan ketika segelintir tentara yang tertinggal untuk mempertahankannya menjadi kewalahan oleh keganasan para penjajah. Dengan jantung wilayah mereka dipukul dengan kecepatan dan ketegasan seperti itu, bahkan Diviniterian yang paling acuh tak acuh mendapati dirinya tiba-tiba khawatir dengan gelombang perang. Pasukan aliansi dunia sibuk menjaga penghalang pertahanan. Tidak mungkin mereka yang melakukan penyerangan ini. Kemungkinan Zarain meluncurkan serangan ini juga tidak mungkin, mengingat kami tidak dapat memastikan lokasi mereka. Selain itu, perbatasan Diviniteria telah jelas diukir oleh penghalang pertahanan yang dibentuk oleh aliansi dunia. Jika bukan Zarain yang melancarkan serangan, siapa lagi? Para prajurit Diviniteria yang masih hidup pada saat itu sedang memikirkan pertanyaan itu sendiri setelah serangan gerilya yang kacau balau ketika kota mereka diserbu. Ini adalah provokasi tingkat tertinggi. Sebuah pengabaian terang-terangan untuk kedaulatan kita. Segera, berita itu menyebar ke tubuh utama pasukan Diviniteria dan Sakroria, yang menjadi marah setelah mengetahuinya. Siapa yang melakukan ini? Menurut garis belakang, itu dilakukan oleh beberapa pria dengan pakaian aneh. Berikut adalah informasi yang kami miliki mengenai penyerang, serta beberapa gambar pengawasan. Pak X hampir pingsan saat melihat gambar-gambar itu. Ordo Gerejawi yang legendaris itu nyata. Mungkinkah ini dua entitas legendaris? Para pejabat Diviniterian saling berbisik dalam kegembiraan. Kekuatan tak terukur yang telah kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Jika memang demikian, Sakroria akan segera menunjukkan diri. Bab 2773 menyerang Zarain.
Setelah Sakroria diberitahu tentang semua tanda yang menunjukkan keberadaan Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik, Tuan X yakin bahwa mereka akan segera muncul. Namun, kejutan belum berakhir. Mereka telah mengobrak-abrik gudang senjata kita. Sementara dia masih belum pulih dari pesan pertama, Tuan X menerima peringatan lain. Lupakan kehilangan senjata kita. Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik telah menunjukkan diri mereka. Tiba-tiba, dia membeku ketika kemungkinan lain terjadi padanya. Kecuali mereka mencuri senjata kita untuk digunakan melawan kita. Merasa kewalahan oleh pemikiran yang meresahkan itu, Tuan X menaruh semua harapannya pada Sakroria. Pencurian sejumlah besar persenjataan tidak diragukan lagi dilakukan oleh Levi. Mereka hanya bisa menebak kengerian apa yang telah menanti mereka. Pada saat itu di pantai barat Zarain, pantai tetap tidak terganggu seperti yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Fraksi Zarain tidak ingin bergerak. Kepasifan para komandannya membuat para prajurit mempertanyakan keterlibatan mereka dalam perang. Setelah berminggu-minggu tidak bertindak, mereka mulai rileks. Para penjaga terlihat berdiri sambil merokok dan minum whisky sambil mengingat satu sama lain tentang penaklukan yang mereka temui di bar. Kecuali senapan yang bertengger di dinding di sebelah mereka, sikap lesu mereka tampaknya tidak mengisyaratkan perang akan segera terjadi. Terlepas dari kenyataan perang yang terjadi bermil-mil jauhnya dari tempat mereka berdiri, para prajurit tampaknya tidak terburu-buru untuk mempersiapkan diri. Pertarungan tidak akan meluas ke wilayah ini. Mereka bukan satu-satunya. Para bangsawan Zarain juga berperilaku apatis yang sama. Bahkan berita tentang Kam Diviniteria diserang nyaris tidak membuat mereka khawatir. Meskipun Black Hawk dan pejabat lainnya terus mengawasi pertempuran, mereka lebih santai daripada sebelumnya setelah berminggu-minggu tidak aktif. Yang kami lakukan hanyalah duduk dan menunggu. Kami tidak tahu apa yang dipikirkan para petinggi. Selain beberapa perwira yang penasaran, yang masih menonton pertempuran lebih karena kesenangan daripada kepentingan pribadi, banyak dari mereka tidak peduli lagi. Para penjaga Zarain menatap pantai dengan geli saat mereka berkeliaran di sudut-sudut untuk merokok dan minum. Ada perang di sisi lain, dan kami di sini merokok cerutu. Saya harap pertarungan terus berlanjut seperti ini. Saya harap kita segera mendapatkan gencatan senjata, kata yang lain sedih. Tidak ada kebaikan yang bisa datang dari pertempuran. Ledakan. Pada saat itu, pelabuhan tempat mereka berdiri berubah menjadi debu dari ledakan cahaya biru. Para penjaga yang telah mendiskusikan prospek mereka hanya beberapa saat sebelumnya hancur. Ledakan, yang membuat ngeri para penjaga yang ditempatkan di pelabuhan tetangga, senjata tak terlihat dari seberang cakrawala mulai menembak serentak dengan cara yang paling brutal di pantai Zarain. Dalam beberapa menit, setiap pelabuhan dan setiap garis pertahanan dimusnahkan karena pasukan Zarainia sama sekali tidak siap. Negara segera turun ke dalam kekacauan. Terlepas dari ketidakpedulian awal mereka, para bangsawan dan pejabat tinggi terpaksa memperhatikan. Setelah menyaksikan rumah mereka dihancurkan di depan mata, para penonton dipaksa untuk menghadapi kenyataan dipaksa menjadi peserta aktif dalam perang. Black Hawk dan anak buahnya terguncang shock di pusat komando. My day, kami berada di bawah api besar di sini di pantai barat. Petik 2. My day, kami berada di bawah api besar di sini di pantai timur. Petik 2. Teriakan minta tolong di seberang pantai datang satu demi satu. Komando pusat menjadi terperangah atas kebrutalan serangan yang tak henti-hentinya. Seseorang menembaki Zarain. Siapa? Siapa yang bisa begitu berani? Itu pasti Diviniteria. Seseorang menangis. Aliansi dunia berada dalam posisi genting. Bagaimana mereka punya waktu untuk melancarkan serangan terhadap kita? Betul sekali. Selain Diviniteria, siapa lagi yang berani melawan kita? Itu pasti Diviniteria. Terlepas dari keyakinan yang luar biasa dari rekan-rekannya, pikiran Black Hawk beralih ke Levi. Karena akrab dengan kekuatan sejatinya, dia merasa curiga bahwa Levi masih belum terlihat mengingat luasnya perang dan kapasitas Levi untuk mempengaruhi pertempuran. Pertama, base camp Diviniteria mengalami serangan mendadak. Hampir segera setelah itu, benteng pesisir Zarain berada di bawah serangan hebat. Levi pasti mengatur sesuatu yang besar di balik layar. Bab 2774 Pembela Galaksi. Sebuah plot sedang berlangsung. Aku bisa menciumnya. Sebelum Black Hawk berhasil mengucapkan sepatah kata pun, seorang pengintai muncul dengan hasil penyelidikan mereka. Senjata itu berasal dari dewa. Kami baru saja mendapat kabar.
Senjata yang menyerang kita berasal dari Diviniteria. Pistol diatur dalam satu baris untuk ditembakkan ke kita. Mereka harus menguji air sebelum serangan skala besar. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Setiap mata di ruangan itu tertuju pada Semite dan pejabat tinggi lainnya untuk menunggu keputusan mereka. Semite menjadi lebih yakin akan keberadaan taktik karena pasukan musuh telah puas dengan penyergapan alih-alih serangan skala besar. Diviniteria harus takut untuk memperburuk hubungan antara mereka dan Zarain karena akan mahal jika Zarain mengangkat senjata melawan mereka bersama aliansi dunia. Saat Semite dan pejabat lainnya mendiskusikan masalah dengan bisikan rendah dan mendesak, masing-masing dari mereka memasang tampang muram yang sama. Kemudian, mereka meninggalkan pusat komando dalam kelompok untuk berunding dengan atasan mereka. Pada saat itu, Black Hawk menerima pesan dari Levi yang membuatnya bingung. Levi telah memastikan lokasi pasti Black Hawk. Dia bahkan tahu di mana di pusat komando yang terakhir berdiri. Black Hawk buru-buru membuat alasan untuk meninggalkan ruangan untuk membalas pesan teks di sudut terpencil. Perintah Levi jelas. Black Hawk adalah untuk menghasut tentara Zarain untuk pergi berperang dengan memperingatkan pejabat Zarain untuk penampilan Sakroria, dalang sebenarnya di balik Lab of Gods. Secara kebetulan, instruksi Levi sejalan dengan pendapat Black Hawk tentang perlunya partisipasi langsung Zarain dalam perang terlepas dari siapa musuh mereka. Tidak masalah selama Zarain tetap yang terakhir berdiri. Sekarang kedua belah pihak sudah terlibat dalam pertempuran, tidak peduli seberapa kuat tentara Zarain, sekarang adalah waktu yang tepat untuk bergabung. Black Hawk adalah orang yang cerdas. Meskipun penampilannya sebagai boneka Levi, dia hanya setuju untuk melakukannya karena minatnya sendiri dalam mengendalikan situasi untuk menjadi dermawan terbesar terjadi untuk menyelaraskan dengan instruksi Levi. Memanfaatkan kesempatan, dia bergegas kembali ke pusat komando. Itu adalah Diviniteria. Dia berteriak, "Saya pikir penghancuran pertahanan pantai kami telah menjadi hasutan, tetapi kami telah melihat bagaimana aliansi dunia bahkan tidak dapat menangani diri mereka sendiri, bagaimana mereka memiliki sumber daya untuk menyerang kami. Alasan serangan Diviniteria pada kita adalah..." Bahkan Semite dan kawan-kawan kembali dengan tergesa-gesa atas pernyataan Black Hawk. Apa alasannya? Mereka mendesak. Dalang sebenarnya di balik Lab of Gods, Sakroria akhirnya mengungkapkan diri mereka sendiri. Dengan dukungan pemimpin mereka, Diviniteria tidak perlu takut lagi untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap seluruh dunia. Serangan yang mereka lakukan terhadap wilayah pesisir kita sebelumnya hanyalah untuk menguji daya tembak dan ketahanan mereka. Saya memilih kita pergi berperang. Black Hawk sedikit ragu karena dia tidak tahu apakah memanggil nama Sakroria akan mendapatkan persetujuan Semite. Saya tentu berharap begitu. Hanya dengan begitu tujuan saya untuk mendapatkan kendali atas ketiga kekuatan dapat dilanjutkan. Semite dan pejabat lainnya ternganga kaget. Kamu sudah berhasil mempelajari gerakan Sakroria. Apakah Anda yakin bahwa mereka akan menunjukkan diri mereka sendiri? Setuju, Tuan. Black Hawk setuju saat dia mengalihkan pandangannya dengan sangat halus. Begitulah cara saya menghilangkan kemungkinan hasutan. Sangat bagus, seru Neil. Jika itu masalahnya, sampaikan perintah kepada pasukan bahwa pembela galaksi akan melancarkan pembalasan terhadap Diviniteria. Defenders of the Galaxy terdiri dari elit Zarain dengan tambahan kekuatan yang disediakan oleh negara lain melalui perjanjian dan aliansi selama bertahun-tahun. Ambisi kejam yang diwujudkan oleh kelompok untuk berkomitmen pada tujuan mereka dapat dilihat dari nama mereka saja. Black Hawk terperangah dengan kecepatan pengambilan keputusan bahkan tanpa berkonsultasi dengan petinggi Zarain hanya dengan menyebutkan penampilan Sakroria. Tiba-tiba, bahkan konsultasi baru-baru ini yang dilakukan Semite yang sedang menunggu konfirmasi tidak lagi diperlukan. Semuanya telah berubah, hanya karena Sakroria akan datang. Bab 2775 menunggu Sakroria. Black Hawk terkesan dengan kejelian Levi untuk memanggil nama Sakroria. Semite dan pejabat tinggi lainnya pasti telah menerima perintah untuk menunggu kemunculan Sakroria sebelum memberikan perintah untuk bertindak. Zarain akan terjun ke pertempuran saat Sakroria mengungkapkan dirinya. Itu pasti rencananya selama ini, untuk melawan Sakroria saat dia muncul. Semuanya jelas sekarang. Pada saat itu, serangan di pelabuhan belum berhenti. The Defenders of the Galaxy menjadi marah dengan provokasi tersebut. Diviniteria tidak menghormati kita sama sekali. Mereka akan membayar untuk ini. Pembela galaksi, serang,
Kami akan menghajar mereka karena kurang ajar. Para pembela mulai merencanakan invasi besar-besaran ke Diviniteria. Semite dan yang lainnya berdiri. Ingatlah untuk membawa peralatan yang telah kami siapkan untuk Sakroria, kata mereka satu sama lain dengan kedipan mata yang saling mengerti. Black Hawk tercengang mendengar kata-kata itu. Mereka benar-benar menunggu Sakroria selama ini. Segala sesuatu yang telah mereka persiapkan adalah untuk penampilan Sakroria. Mereka bahkan memiliki peralatan khusus. Khawatir akan keselamatan Levi, Black Hawk mengirim pesan rahasia untuk membuatnya mengungsi karena dia sadar bahwa rencana untuk menggunakan senjata Diviniterian untuk menyerang pantai Zarain adalah milik Levi. Dia benar. Pada saat itu, Levi dan kelompoknya telah menyaksikan Brigadir Ilahi Zarain memimpin rombongannya. Belum lama ini, Brigadir Ilahi akhirnya menerima perintah Levi untuk memimpin sekelompok pria ke base camp Diviniteria untuk menyerang gudang senjata mereka dan menggunakan senjata untuk melawan Zarain. Selain itu, mereka akan bergabung dengan Black Hawk dengan tujuan untuk memaksa faksi Zarain beraksi. Bertentangan dengan tampilannya, Levi tidak bermaksud agar Zarain menyerang Diviniteria. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk memobilisasi kekuatan militer Zarain dengan harapan memaksa Sakroria untuk mengungkapkan diri. Dengan cara yang lambat dan metodis itulah Levi telah mencapai tujuan untuk memaksakan pertempuran yang menguntungkannya dengan 3 langkah. Yang pertama adalah untuk menyulap citra Ordo Gerejawi dan keterlibatan persekutuan esoterik untuk memainkan kecurigaan yang dimiliki Diviniteria tentang Forlevia untuk memperkuat kredibilitas mitos. Selanjutnya, base camp Diviniteria diserbu dengan provokasi yang disengaja terhadap seluruh bangsa. Akhirnya, serangan terhadap wilayah pesisir Zarain berfungsi untuk menghasut faksi Zarain, duri di pihak Diviniteria, ke dalam pertempuran. Dengan semua tindakan ini, tidak mungkin bagi Sakroria untuk tetap bersembunyi lama. Defenders of the Galaxy lepas landas dengan kavaleri mereka setelah 20 menit. Setelah kedatangan barisan depan di medan perang, raungan meletus dari para pejuang. Bahkan faksi Zarain ada di sini. Belum pernah terlihat dalam sejarah dunia. Sekarang perang dunia. Apa? Pak X berseru panik setelah mengetahui berita itu. Para pembela galaksi juga ada di sini. Mereka akan segera tiba di belakang kita, katamu. Kami dalam masalah. Beritahu Sakroria segera. Dia memerintahkan, menekan rasa takutnya melalui kekuatan kemauan semata. Pembela galaksi ada di sini. Kami akan diserbu kecuali mereka menunjukkan diri mereka sendiri. Untuk pertama kalinya, pasukan Diviniteria mulai meragukan ketidakmungkinan kekalahan mereka. Arus pesan yang masuk tidak banyak meyakinkan mereka. Ordo Gerejawi dan persekutuan esoterik ada di sini. Bahkan Defenders of the Galaxy telah bergabung. Perang benar-benar akan dimulai. Pak X melirik Forlevia yang gerakannya mulai melambat. Pilnya kehilangan efektivitas. Teriaknya seketika, ayo turunkan dia. Mengingat pergantian peristiwa yang tiba-tiba, menjadi lebih mendesak daripada sebelumnya bagi para dewa untuk menaklukkan Forlevia. Mereka bermaksud untuk memahami Ordo Gerejawi dan kelemahannya melalui Forlevia sebelum Sakroria harus menghadapi mereka. Hanya dengan melakukan itu kita akan memiliki kesempatan untuk memenangkan perang ini. Dr. Erebus dijadwalkan tiba kapan saja. Setelah gadis itu ditangkap pada saat kedatangan dokter, pekerjaan menemukan kelemahan Ordo Gerejawi dapat segera dimulai. Ketika Sakroria tiba, pengetahuan itu bisa langsung digunakan. Bab 2776 Kekuatan Sejati Super Crossbows. Seiring berjalannya waktu, pil Valorum yang diminum Forlevia secara bertahap kehilangan khasiatnya. Itu, pada gilirannya, membuatnya tidak mungkin untuk mengendalikan situasi karena kekuatannya semakin lemah. Melawan petarung Diviniterian, Forlevia hanya bisa bertahan beberapa menit lagi. Lebih buruk lagi, setelah mengangkat kepalanya, dia melihat Mer-X, bersama dengan Destroyer dan yang lainnya, menyerangnya. Forlevia yakin bahwa dia sudah selesai ketika dia melihat kelima petarung bergegas ke arahnya. Ledakan. Tiba-tiba, Forlevia melihat beberapa sosok muncul di dekat panah raksasa di belakangnya, dan tanpa peringatan, 4 panah super yang tersisa ditembakkan. Anak buah Titan Lord ingin menghentikan orang yang mengoperasikan senjata besar, tapi sudah terlambat. Mereka terkejut ketika mereka menyadari bahwa satu orang dapat mengoperasikan panah besar. Terlebih lagi, ketika orang itu menarik busur, mereka bisa merasakan sejumlah energi yang mengerikan mengalir ke dalam senjata. Ledakan, ledakan.
Ledakan, merobek semua yang ada di jalurnya, serangan dari 4 panah super sangat menghancurkan. Diviniterian yang tak terhitung jumlahnya langsung terbelah dua, menghasilkan mandi darah yang mengerikan. Kekuatan destruktif dari panah itu begitu kuat sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa menghalangi jalan mereka tanpa ditebang. Mereka terbang begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat itu, Tuan X dan yang lainnya siap untuk menjatuhkan Forlevia. Mencari, memperingatkan Tuan X ketika dia merasakan kekuatan yang tangguh menuju ke arah mereka. Apa kekuatan yang luar biasa? Saya tidak pernah merasakan energi sekuat ini. Ini hampir sekuat Sakrorian. Namun, peringatan itu datang agak terlambat. Ledakan. Ledakan sonik bisa terdengar segera setelah 4 anak panah ditembakkan dari panah otomatis. Menabrak, mempelopori serangan, Destroyer adalah yang pertama tertusuk oleh salah satu panah, yang segera menyuntikkan energi ke dalam robot, menyebabkannya hancur berkeping-keping saat itu juga. Bahkan setelah melewati Destroyer, panah itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat memotong pasukan Diviniterian di belakang robot. 3 anak panah yang tersisa jatuh ke 3 pejuang lainnya untuk mendapatkan Forlevia. Meskipun mereka hampir sekuat Tuan X, tidak ada yang bisa menghentikan panah menembus mereka. Seperti Destroyer, ketiga petarung itu langsung meledak menjadi ribuan keping setelah bersentuhan dengan anak panah. Panah kemudian melewati pasukan Diviniterian yang tersisa dengan kecepatan mematikan, menyebabkan kerugian terbesar dalam sejarah Diviniteria. Hampir tidak dapat dipercaya bagaimana 4 anak panah dapat melakukan begitu banyak kerusakan dalam sekejap mata. Setelah menyaksikan bagaimana proyektil dengan keras menembus rekan-rekannya, Tuan X menjadi pucat seperti hantu. Mereka baru saja membunuh 4 pria untuk menyelamatkan anak itu. Seandainya saya yang memimpin serangan, saya akan memiliki lubang di dada saya. Yang mengoperasikan panah harus dari Ordo Gerejawi. Itu harus. Tuan X benar-benar tercengang ketika dia melihat berapa banyak kerusakan yang telah terjadi pada pasukannya. Di sekelilingnya berserakan tentara yang mati atau mengerang kesakitan. Mereka semua benar-benar terkejut, karena mereka tidak pernah menyangka serangannya akan sebiadab itu. Itu menjatuhkan 4 petarung terkuat yang kita miliki. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak masuk akal, tidak sedikit pun. Sama terkejutnya dengan para Diviniterians, aliansi itu juga bertanya-tanya bagaimana panah itu bisa mengeluarkan kekuatan destruktif seperti itu. Bukankah itu hanya panah biasa? Selain itu, tidak ada yang menerima perintah untuk mengoperasikannya. Kecuali mereka yang berada di dekat panah yang digunakan Levi, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah terjadi. Bab 2777 The Retreat Diviniterians. Titan Lord dan yang lainnya benar-benar tercengang. Siapa yang menembakkan panah itu? Siapa di dunia ini yang mampu melakukan serangan yang menghancurkan? Keempat petarung kelas dewa dijatuhkan dalam satu gerakan. Seperti Diviniterians, aliansi tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang menyentuh busur raksasa itu. Dengan kemampuan mereka, aliansi sangat menyadari bahwa tidak ada di antara mereka yang bisa membunuh pejuang Diviniterian yang begitu kuat hanya dengan panah otomatis. Serangan itu tidak hanya menewaskan 4 pejuang yang tangguh, tetapi juga memberikan kerusakan besar pada pasukan Diviniterian. Aliansi tahu bahwa bahkan Forlevia, yang terkuat di antara mereka, tidak dapat mencapai prestasi seperti itu, apalagi orang lain. Tidak mungkin. Siapa yang bisa melakukan itu? Orang itu tidak lain adalah Levi, yang datang untuk menyelamatkan putrinya. Karena dia ingin mengalahkan semua Sakrorian dalam satu gerakan, Levi memutuskan akan menjadi ide yang buruk untuk menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, dia bersembunyi di belakang dan menyerang dengan panah sebagai gantinya. Sebanyak dia ingin melepaskan amarahnya pada Diviniterian, dia terpaksa menekan keinginannya. Meski senjata yang dia gunakan hanya panah biasa, dengan level kekuatannya, Levi mampu menyalurkan energinya ke panah yang dia tembakkan. Dia mampu menarik tali busur begitu jauh ke belakang sehingga dia akan mematahkan senjata itu sendiri jika dia menarik lebih jauh. Begitulah cara dia dengan mudah menjatuhkan 4 petarung paling cakap di Diviniteria. Kekuatan mereka adalah yang kedua setelah Sakroria. Levi sangat marah ketika dia melihat Mer-X. Jika dia hanya memiliki 1 anak panah lagi, dia akan menembak pria itu saat itu juga.
Kebencian Levi terhadap Mer-X dapat ditelusuri kembali ke serikat penguasa Bruce karena Lucifer adalah atasan Bruce, dan Mer-X adalah atasan Lucifer. Setelah apa yang Levi lakukan, baik aliansi dan pasukan Diviniterian turun ke dalam kekacauan. Aliansi masih mencoba untuk mencari tahu siapa yang menggunakan panah sementara para Diviniterians dikelilingi oleh ratapan dan mayat. Mereka di sini. Mereka di sini. Mundur. Mundur sekarang. Perintah Pak X secara naluriah. Wajahnya masih pucat pasi. Setelah apa yang dilakukan Levi terhadap pasukannya, Tuan X kehilangan semua keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain mundur. Sisanya akan terserah Sakroria. Saya mungkin akan mati di medan perang ini jika saya tinggal lebih lama lagi, dan saya tidak menginginkan itu. Meskipun Tuan X mengaku sebagai Tuhan, dia takut mati sama seperti manusia lainnya. Ketika dihadapkan dengan kekejaman takdir, dia tetap menunjukkan warna aslinya. Pada saat itu, perilaku pengecut Tuan X diperlihatkan untuk dilihat semua orang, dan para Diviniterians semua bisa menyetujui satu hal. Bagaimana orang seperti itu menjadi Tuhan? Dia sama seperti kita semua. Dia juga takut mati karena dia tidak memiliki kendali atasnya. Saat itulah Diviniteria hancur berantakan. Orang-orangnya lari secepat mungkin, meninggalkan mereka yang terlalu terluka untuk bergerak. Bagaimanapun, bahkan pemimpin mereka yang seharusnya tak kenal takut telah pergi. Menghadapi kehancuran yang akan segera terjadi, para prajurit Diviniterian tidak berpikir ada gunanya tinggal. Aliansi itu benar-benar tercengang karena mereka tidak pernah mengira para Diviniterian akan mundur dengan putus asa. Memang benar bahwa 4 anak panah yang ditembakkan menyebabkan kerusakan yang signifikan, tetapi apakah mereka benar-benar harus kabur seperti itu? Titan Lord bertanya-tanya apakah para Diviniterians cepat melarikan diri karena mereka khawatir pasukannya mungkin memiliki lebih banyak panah untuk ditembakkan. Tanpa sepengetahuan pria itu jauh dari kasus. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya salah satu anak buahnya. Kami menekan keunggulan, tentu saja. Mereka melarikan diri, yang berarti mereka takut pada kita, perintah Titan Lord. Pada saat yang sama, dia dan anak buahnya mulai mencari orang yang menembakkan panah. Bab 2778 Sakroria akan datang. Tidak terlalu jelas, tapi kami melihat apa yang terjadi. Ada sekitar 7 atau 8 orang, dan salah satu dari mereka menggunakan panah otomatis untuk menembakkan semua panah super yang tersisa. Kami benar-benar terkejut, jadi kami tidak bisa melihat orang itu dengan baik. Ketika kami berbalik, dia sudah pergi. Para saksi menggambarkan situasi seolah-olah itu adalah kejadian supranatural. Tetap saja, Titan Lord merasa sulit untuk percaya bahwa makhluk misterius akan tiba-tiba muncul untuk membunuh para pejuang Diviniterian dan menghilang begitu saja setelahnya. Itu tidak masuk akal. Apakah mereka mengatakan bahwa keadilan dijatuhkan begitu saja di pangkuan kita? Dia kemudian menanyai setiap orang yang bertanggung jawab, tetapi tidak ada yang lebih bijaksana karena mereka semua mengira itu adalah orang Erudian. Namun, bahkan Erudian tidak tahu sedikit pun apa yang baru saja terjadi. Siapa sih yang bertanggung jawab atas serangan itu? Ini konyol bahwa tidak ada yang tahu. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Levi telah tiba di tempat kejadian. Deathvin dan yang lainnya, yang hampir kehilangan nyawa mereka, tersenyum ketika mereka akhirnya melihat penyelamat mereka. Levi menghabisi lebih dari setengah musuh kita, jadi itu pasti berarti dia menemukan cara untuk menghadapi situasi ini. Ini adalah kabar baik. Sebanyak Titan Lord ingin menemukan orang yang bertanggung jawab atas serangan itu, usahanya sia-sia. Namun, pasukan Diviniterian sudah mundur, itu yang terpenting. Forlevia, yang hampir ditangkap hidup-hidup, menghela nafas panjang lega. Kami akan menekan keuntungan karena saya yakin ini bukan skema. Mereka lari karena ketakutan. Saya telah menerima berita bahwa Defenders of the Galaxy sedang mengejar. Sekarang kami memiliki lebih banyak alasan untuk melakukan hal yang sama, lapor Titan Lord kepada Forlevia dan para petarung lainnya. Bagus. Ayo pergi sekarang. Dengan itu, Forlevia menyerbu ke depan untuk memimpin pengejaran. Tidak butuh waktu lama bagi Diviniterians yang putus asa untuk mundur ke penghalang pertahanan ke-10, di mana mereka bertemu dengan tim pengintai Defenders of the Galaxy. Ketika mereka menyadari bahwa orang-orang mereka telah menyerang para Diviniterian, tim inti Defenders of the Galaxy bergegas untuk memberikan dukungan.
Tentara Diviniterian menyadari bahwa mereka dalam keadaan darurat ketika mereka melihat aliansi menyerang mereka dari belakang, jadi mereka tidak berniat bertarung dengan tim pengintai. Yang mereka lakukan hanyalah memblokir setiap serangan yang masuk sambil mencoba terus mundur. Setelah apa yang telah dilakukan keempat panah super terhadap pasukannya, Mer-X hanya memiliki satu hal di pikirannya saat itu, untuk mendapatkan keselamatan dengan segala cara. Meskipun pasukannya mungkin bisa menghadapi tim pengintai, dia tidak berniat melakukannya. Namun, tim pengintai tidak akan membiarkan para Diviniterian lolos begitu saja. Mereka berhasil menahan pasukan Diviniterian hingga aliansi akhirnya tiba di lokasi. Dipaksa untuk memblokir serangan Cascading. Pak X dan anak buahnya tidak punya pilihan selain terus berjuang sambil mencoba mundur. Ketika tim inti Defenders of the Galaxy tiba sekitar 10 menit kemudian, para Diviniterians tahu bahwa melarikan diri bukan lagi pilihan. Pada saat itu, mereka harus melawan musuh mereka di dua front atau binasa. Pasukan Zarainian sangat mengintimidasi, karena mereka telah mengerahkan semua jenis persenjataan canggih. Meskipun dunia telah melupakan betapa kuatnya Zarain karena cara damai negara itu, mereka tetap tangguh seperti biasanya. Dunia terkejut ketika Zarainians memamerkan persenjataan mereka. Dari segi teknologi senjata, Defenders of the Galaxy menduduki peringkat nomor 1 dunia. Bahkan Erudia atau Siperia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Semua orang hampir kehilangan akal ketika mereka melihat 3 kendaraan terbang yang tampak seperti kapal perang Diviniterian di garis belakang. Namun, kapal udara hanya berdiri dan bukannya menyerang musuh mereka, jadi jelas bahwa mereka adalah kapal induk. Menatap kapal udara, semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang dibawa kendaraan. Pasukan Diviniterian dilemparkan ke dalam kekacauan total ketika pembela galaksi menyerang mereka. Kami membutuhkan dukungan Sakroria sekarang. Buru-buru, kami telah mengalami kerugian yang luar biasa berat. Pada saat itu, Tuan X tahu sudah waktunya untuk meminta bantuan. Sakroria akan datang. Bab 2779 terlalu akrab dengan lab para dewa. Sakroria memberitahu Tuan X bahwa mereka sudah dalam perjalanan setelah pria itu mengulurkan tangan kepada mereka. Dipenuhi dengan harapan, Pak X siap memerintahkan pasukannya untuk membalas. Karena dia hanya bisa memfokuskan serangannya di satu front, dia dengan tegas mengalihkan perhatiannya ke Defenders of the Galaxy. Meskipun Tuan X akrab dengan orang-orang yang memimpin pasukan sekutu, dia tidak berani mengambil risiko menghadapi mereka karena dia masih belum tahu bagaimana mereka berhasil membantai 4 pejuang sekuat dia. Jika mereka melepaskan serangan lain seperti itu, kita akan selesai. Oleh karena itu, aliansi adalah ancaman yang lebih besar bagi para Diviniterian pada saat itu. Khawatir akan nyawa mereka, tidak ada Diviniterian yang berani menyentuh Forlevia dan yang lainnya. Sebaliknya, pasukan utama Diviniterians menargetkan pembela galaksi sementara pejuang mereka yang tersisa mengalihkan perhatian aliansi. Perang habis-habisan segera pecah ketika pasukan Diviniterian utama bentrok dengan pembela galaksi. The Defenders of the Galaxy meremehkan para Diviniterian ketika mereka melihat musuh mereka melarikan diri, jadi mereka mendekat dengan berbahaya. Ketika para Diviniterians tiba-tiba berbalik untuk bertarung, para pembela galaksi membayar mahal atas kecerobohan mereka. Mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya para Diviniterian ketika banyak orang mati di hadapan musuh-musuh mereka. The Diviniterians telah ditampilkan di film berkali-kali, tetapi itu adalah pertama kalinya Defenders of the Galaxy mengalaminya secara langsung. Namun, pembela galaksi bukanlah penurut, karena mereka memiliki senjata yang bisa menandingi senjata para Diviniterian. Terlebih lagi, para Diviniterian tidak memiliki pengalaman bertarung dengan para pembela galaksi, jadi mereka tidak tahu apa yang diharapkan. Mereka akrab dengan sebagian besar persenjataan aliansi dan telah belajar untuk melawannya, tetapi ketika sampai pada Defender of the Galaxy, mereka tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Oleh karena itu, para Diviniterians tidak punya pilihan selain memainkannya dengan telinga. Meskipun mereka memiliki sedikit keuntungan pada awalnya, musuh mereka dengan cepat belajar untuk membalas dan memberikan kerusakan yang signifikan dengan persenjataan canggih. Jelas bahwa pembela galaksi memiliki kekuatan keseluruhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan aliansi, karena bahkan organisasi lain seperti Shield of Zarain telah bergabung dengan kekuatan mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan sumber daya ketika berhadapan dengan para Diviniterians.
Bahkan peralatan seperti The Infrangible Handcuff yang digunakan pada Levi digunakan untuk perang. Para pembela galaksi tidak menunjukkan belas kasihan saat mereka membantai para dewa. Setiap pejuang di barisan mereka mengeluarkan senjata paling kuat yang mereka miliki untuk melenyapkan musuh mereka. Para Divinitarians tidak memiliki masalah dalam menahan serangan pada awalnya, tetapi setelah itu, mereka menyadari bahwa mereka mulai kehilangan tempat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melihat bahwa Defenders of the Galaxy yang berada di atas angin dalam pertempuran. Bagaimana ini bisa? Sepertinya mereka telah mempelajari persenjataan dan perlengkapan kita. Sementara senjata kita tidak bisa melakukan apapun untuk menyakiti mereka, senjata mereka menurunkan barisan kita. Bukan itu saja, seolah-olah mereka tahu persis apa yang kita mampu. Lihat saja bagaimana mereka membantai orang-orang kita. Para Divinitarian akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah karena Zarainians tampaknya tahu segalanya tentang mereka. Dari desain senjata hingga kemampuan pejuang mereka, musuh mereka tahu persis bagaimana cara melawan mereka. Zarainians tahu persis bagaimana menyakiti kita. Bahkan senjata dan petarung yang kita banggakan tidak berguna untuk melawan mereka. Semakin lama kedua pihak bertarung, semakin jelas bahwa Defenders of the Galaxy mendominasi medan perang. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam, para Divinitarians kehilangan seperempat dari pasukan mereka. Bab 2780 The Kartu Tram Zarainian. Kerugian yang mereka derita bahkan lebih besar daripada yang disebabkan oleh 4 panah super. Tidak hanya Defenders of the Galaxy dapat berdiri berhadapan dengan para Divinitarian, tetapi mereka juga mengalahkan para Divinitarian. Saat itulah Merex dan anak buahnya akhirnya mengerti mengapa Sakroria takut pada Zarainians. Zarainians akrab dengan teknologi Divinitarian karena pertemuan pertukaran teknis mereka 3 tahun lalu. Saat itu, Lab of Gods tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya merusak upaya militer mereka dengan berbagi teknologi mereka dengan Zarain. Itu karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Zarainians dapat mengantisipasi kemajuan teknologi mereka dengan informasi yang terbatas. Musuh kita tahu terlalu banyak tentang kita. Begitulah cara mereka membunuh begitu banyak dari kita. Kemudian, Defenders of the Galaxy mengeluarkan senjata baru dan melanjutkan serangan mereka. Para Divinitarians tercengang ketika mereka menyadari betapa canggihnya senjata itu dibandingkan dengan milik mereka. Bagaimana itu mungkin? Mengapa mereka memiliki senjata yang lebih canggih dari kita? Lab of Gods seharusnya memiliki teknologi paling canggih dan kuat di dunia. Pergantian peristiwa yang tidak dapat dipercaya dan situasi mengerikan mereka telah membawa para Divinitarian ke jurang kehancuran. Hancurkan mereka semua. Perintah Merex, yang memutuskan tidak ada cara lain selain memberikan semua yang mereka miliki kepada Defenders of the Galaxy. Meskipun Zarainians memiliki senjata yang kuat, para Divinitarian masih bisa bertahan karena pejuang mereka lebih besar dalam jumlah dan kemampuan tempur. Kalau tidak, orang-orang Zarain akan berjalan melewati mereka. Kedua belah pihak menderita kerugian besar ketika kedua kekuatan bertabrakan dengan keras. Merex dan selusin pejuangnya mengambil nyawa yang tak terhitung jumlahnya saat mereka menerobos garis depan musuh mereka. Bahkan dengan persenjataan yang lebih canggih, Defenders of the Galaxy kehilangan banyak orang dari petarung yang cakap seperti Merex. Tanpa petarung tangguh seperti Forlevia, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Merex dari membunuh jalannya ke tengah barisan mereka. Tuan, haruskah kita menggunakan senjata rahasia sekarang? Tanya seorang anggota Defenders of the Galaxy. Tidak, itu tidak dimaksudkan untuk mereka, jawab Semite, kepala perisai. Jangan khawatir, mereka tidak akan kabur, begitu pula Sakroria. Mempertimbangkan situasi mereka, Semite dan pejabat tinggi lainnya tampak relatif tenang, karena mereka hanya tersenyum ketika melihat ke arah yang dituju para Divinitarian. Seolah-olah mereka memiliki segalanya di bawah kendali, yang membuat Black Hawk penasaran. Apa yang mereka rencanakan? Apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka memiliki para Divinitarian di telapak tangan mereka? Mereka harus memiliki semacam kartu truf. Black Hawk mengerutkan kening saat dia mencoba yang terbaik untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tepat ketika Merex dan pasukannya mengira mereka bisa melarikan diri, mereka dibayangi oleh ombak setinggi gunung. Segera setelah itu, pusaran besar terbentuk di laut, mengejutkan para Divinitarian sampai ke intinya. Sepertinya gunung berapi meletus di bawah laut. Pada saat itu,
Setiap Divinitarian memiliki wajah sepucat hantu, karena mereka tahu mereka bisa kehilangan nyawa mereka setiap saat. Mereka tidak ragu bahwa apapun yang menyebabkan pusaran itu dimaksudkan untuk menghalangi jalan mereka. Guyuran. Seperti yang diharapkan, sesuatu muncul dari mata pusaran air. Bersambung.